Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada 27 Maret 1968 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintahan Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, seperti stabilitas politik keamanan, stabilitas ekonomi, dan pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansyah. Nama saya Wisnu Haji Pramuja. Nama saya Arya Sidik. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan yang berjudul Stabilisasi dan Rehabilitasi. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi merupakan dua aspek penting dalam mencapai kemajuan suatu negara. Stabilisasi politik melibatkan upaya untuk mengurangi ketegangan politik, memastikan ketertiban, dan membangun sistem pemerintahan yang stabil dan berfungsi dengan baik. Sementara rehabilitasi ekonomi mencakup langkah-langkah untuk memperbaiki perekonomian yang melemah atau terpuruk, seperti melibatkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, mendukung sektor usaha, dan menciptakan lapangan kerja. Stabilisasi politik dan keamanan dan pembangunan. Stabilisasi politik, keamanan, dan pembangunan adalah proses penting untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan berkelanjutan di suatu negara atau wilayah. Hal ini melibatkan usaha untuk mencapai stabilisasi politik dan keamanan di ancaman baik internal maupun eksternal, serta pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Stabilisasi politik berarti menciptakan sistem politik yang dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan efisien, menjamin kebebasan berpendapat, menghormati hak asasi manusia, dan mencegah konflik politik. Upaya untuk menangani berbagai ancaman seperti terorisme, kejahatan, dan konflik bersenjata. Pembangunan melibatkan penciptaan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur yang memadai, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Kebijakan pengembangan Orde Baru. Selama periode Orde Baru di Indonesia, pemerintahan Presiden Soeharto menerapkan berbagai kebijakan pengembangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Beberapa kebijakan utama yang dilakukan selama masa Orde Baru antara lain: pembangunan infrastruktur. Pembangunan Orde Baru menitikberatkan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan proyek-proyek energi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Program transmigrasi. Kebijakan transmigrasi bertujuan untuk mengurangi pendapatan penduduk di Jawa dan Bali dengan memindahkan orang-orang ke pulau-pulau lain di Indonesia. Ini diharapkan untuk mendorong pembangunan di wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Peliberalan ekonomi. Meskipun pemerintahan Orde Baru berbasis ekonomi terencana, namun dalam beberapa periode dilakukan upaya untuk membuka sektor ekonomi bagi investasi swasta dan asing. Pengembangan sektor pertanian. Pemerintah Orde Baru mendorong modernisasi sektor pertanian melalui program-program seperti intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi indeks untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Penerapan Dwi Fungsi ABRI. Penerapan Dwi Fungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, adalah konsep bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi utama sebagai kekuatan militer untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara, dan fungsi pembangunan untuk ikut serta dalam pembangunan nasional guna mencapai kesejahteraan rakyat. Konsep Dwi Fungsi ABRI diperkenalkan oleh Presiden Soeharto pada masa pemerintahannya dan bertujuan untuk melibatkan ABRI dalam upaya pembangunan nasional di Indonesia. Fungsi pembangunan ini berarti ABRI turut
turut serta dalam kegiatan sosial dan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program pembudayaan masyarakat. Namun perlu dicatat bahwa informasi ini berdasarkan pengetahuan hingga September 2021. Jika ada perkembangan terbaru mengenai dwi fungsi ABRI setelah tanggal tersebut, saya mungkin tidak menyadarinya. Harap dicatat bahwa situasi dan kebijakan dapat berubah dari waktu ke waktu.